Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini lanjutan video sebelumnya guys. Ini yang part kedua untuk kasus di Redmi Note 3 dalam keadaan boot loop ya. Jadi saat dinyalakan dia hanya muncul logo Mi, lalu tidak nyampe ke menu. Dan ini saya tidak tahu persis ya kronologi penyebabnya karena apa. Yang jelas yang saya ketahui itu kasusnya ya, karena disertakan surat cinta berisi kasus-kasus di HP ini. Nah, ini sudah saya nyalakan, kondisinya ya dia meloading tapi tidak nyampe ke menu dan akhirnya mati. Ya, untuk kasus yang seperti ini kita mesti flash ya. Nah, kita baca dulu surat cintanya. Kasusnya itu, jadi habis diservis 4G hilang, lalu layar sentuh gerak-gerak, lalu diservis lagi malah terkunci akun Mi, lalu diservis lagi malah nggak mau hidup. Jadi begitu ya surat cintanya dari Bang Agus. Nah, saya nggak tahu persis ini Bang Agus ini nonton atau tidak ya. Intinya ya kita mesti coba flash ya. Kali ini saya akan gunakan metode one room. Dalam satu room ini bisa menyembuhkan semua permasalahan yang ditulis di surat cinta itu ya. Ada 3. Mudah-mudahan bisa clear semua. Ya, untuk masuk ke mode IDL itu kita coba masuk fastboot. Lalu kita akan cek dulu apakah terdetek di PC. Caranya buka minimal ADB fastboot, lalu ketik fastboot device. Klik enter. Kalau dia terbaca nomor seri ya artinya kedetek ya. Lalu untuk mengetahui ini jenisnya apa, tipenya itu, modelnya itu apa. Setelah kita cek fastboot device get far product ya. Jadi fastboot get far product itu muncul Genzo. Berarti ini Redmi Note 3. Oke, sudah kita pastikan bahwa HP ini Genzo ya. Lalu ada beberapa file yang mesti kita persiapkan. Dan untuk file ini sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya. Boleh diunduh atau di-download. Yang belum menginstal driver ADB setup, di setup dulu ya. Sebetulnya saya sudah men-setup di PC saya coba lagi sebagai sampel ya. Lalu ekstrak lagi untuk di Mi Flash-nya, lalu untuk di fastboot to IDL, lalu untuk di ROM-nya. Nah, untuk ROM-nya ini ekstrak to desktop ya. Jadi pilih lokasinya tuh taruh di desktop. Nah, ini sudah saya ekstrak to desktop dan kita tunggu ya. Ya, jadi file ini atau firmware atau ROM ini bisa mengobati 4G yang hilang, lalu Mi Cloud. Jadi semua kita akan bereskan dengan satu firmware. Apakah berhasil? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya. Oke, sudah kita ekstrak. Lalu kita ekstrak fastboot to IDL. Tujuannya itu di saat mode fastboot
kita masuk ke EDL ya, karena biasanya di Kenzo ini agak susah masuk ke mode EDL atau 9008. Kita buka untuk di reboot, lalu muncul seperti ini, kita klik enter. Nah itu langsung dia posisi ngecas ya, berarti ini gagal ya. Setelah gagal berarti kita gunakan metode lain, yaitu test point. Untuk test point di Redmi Note 3 itu rada ekstrim ya. Ya apapun itu kan kita mesti lakukan ya, supaya bisa masuk mode EDL. Kita harus copot baterainya, baut-baut semuanya, lalu letak test pointnya itu di sela-sela antara bagian konektor SIM dengan komponen mesin ya. Nah di sini ada di tengah-tengah ini, jadi ada titik test point kecil, itu kita tinggal shotkan sambil colok kabel datanya. Memang agak ekstrim guys, tapi ya namanya cuan ya, pasti kita harus lakukan ya supaya berhasil. Oke, ini saya buka device manager untuk memastikan apakah sudah kedetek 9008. Lalu kita siapkan kabel datanya, lalu langsung saja colokkan ke mesinnya, ke HP-nya, tanpa dipasang baterainya. Ingat, tanpa dipasang baterainya kita colokkan, lalu biasanya dia muncul logo Mi, lalu mati, lalu nyala kembali, seperti itu ya. Nah di saat dia nyala mati, kita sambil cari titik test point, lalu kita shotkan dengan pinset. Memang posisinya agak susah guys, karena posisinya agak kecil di balik mesinnya. Ya bikin senyaman mungkin ya. Kita posisi bagaimana, yang penting kita bisa men-shotkan kedua pin tersebut ya. Nah ini untuk arahnya itu ya senyaman mungkin, bagaimana caranya ya. Saya coba arah seperti ini posisinya, lalu sambil di shotkan kedua titik test point tersebut sampai dia bunyi dingdung, lalu muncul tulisan Qualcomm 9008, berarti sudah kedetek. Kita tunggu. Memang agak susah guys. Nah ini masih tercolok kabel datanya. Nah itu alhamdulillah sudah muncul Qualcomm 9008 atau mode EDL. Nah ini sudah muncul ya di COM berapa itu, 11 ya. Oke, sudah kedetek ya. Kalau sudah kedetek berarti siap untuk dilakukan flash. Ya ini metode untuk test point ini agak ekstrim di Redmi Note 3. Oke, kita buka untuk Mi Flash-nya ya. Saya gunakan Mi Flash 2017. Ya, seperti ini. Lalu kita pilih firmware-nya, select. Nah, tadi kan di desktop ya, kita pilih desktop itu, lalu pilih Kenzo. Jangan yang image ya, yang Kenzo. Lalu klik refresh. Udah kedeteksi, lalu clean all. Lalu klik flash. Dan proses flashing berjalan guys. Oke, untuk proses flashing ini real time-nya itu 8 menitan ya.
Dan ini saya percepat. Jadi untuk prosesnya tanpa pasang baterai ya, hanya colokkan kabel datanya, otomatis dia muncul logo Mi mati sambil kita cari di mana letak titik test pointnya. Nah, ini sedang berjalan ya proses flashingnya. Enaknya nih sambil ngopi-ngopi guys kalau nunggu proses seperti ini. Jadi untuk perbaikan software ini ya lumayan enak ya, cuannya pun mempesona karena ya kita hanya duduk di depan PC sambil ngopi. Oke, sudah ada muncul tulisan atau warna hijau ya. Ini artinya sukses, sudah berhasil. Nah, jika sudah selesai, kita cabut kabel datanya. Lalu kita akan rakit kembali ya, kita akan coba. Sebetulnya metode untuk masuk EDL Redmi Note 3 biasanya menggunakan fastboot to EDL yang di metode awal tadi. Itu biasanya ya kalau lagi hoki bisa masuk EDL ya, jadi nggak restart ke pengisian pengecasan ya, dia langsung ngeblank hitam masuk ke mode EDL. Tapi HP ini nggak mau instan ya, dia nggak mau instan, nggak mau meringankan kita. Inginnya tuh kita ya repot saja ya untuk HP ini. Sudah tombolnya hilang, lalu apalagi mode EDL-nya pun harus bongkar total. Tapi ya alhamdulillah ya sudah berhasil flash hingga sukses. Tapi ya belum tentu, kita coba nyalakan apakah terjadi boot loop atau gimana. Oke, ini proses sedang booting awal ya. Biasanya itu lama dan real time-nya itu hingga 8-10 menit. Nah, ini saya percepat hingga 8 kali guys. Apakah ini bisa nampil atau boot loop? Namun yang jelas untuk file ini sudah tested ya. Oke, muncul angka 8. Jadi yang digunakan firmware-nya itu MIUI 8. Karena untuk di MIUI 8 itu bisa fix 4G, bisa micloud dan permanen ya. Jadi aman. Ya, ini kita pilih untuk lokasi ya seperti biasa ya di setup awal. Jadi saya nggak tahu persis ya ini HP kronologinya karena apa awalnya, karena tidak ditulis di surat cinta Bang Agus. Oke, kita tunggu next. Nah, ini apa ini? Mengatur lokasi. Apakah ini nantinya itu terkunci akun Mi? Saya juga tidak tahu pasti ya. Kita akan coba cek langsung. Oke, pengaturan selesai. Ya, nampil ke tampilan menu. Alhamdulillah guys. Sudah mantap jiwa, mempesona. Oke, ini sudah saya rapikan dan saya siap pasangkan kartu ya. Apakah 4G-nya muncul? Apakah setelah data seluler diaktifkan terkunci akun Mi?
Nah, ini kan pertanyaannya di surat ini ya. Apakah terjawab semua nantinya? Kita akan coba. Oke, ini wow. Wah, kedetek ya. Kartu SIM mantap jiwa, mempesona. 4G-nya langsung nongol ya. Oke lah, 4G aman dan ya itu sinyal full ya. Lalu kita akan coba prioritas LTE ada atau tidak. Ya jelas ada ya kalau icon 4G-nya muncul. Nah, ini kemungkinan awalnya ini tidak ada ya. Oke, jadi 4G aman. Lalu saya akan coba aktifkan ya data selulernya. Nah, ini saya buka tentang ponsel. Ini adalah Redmi Note 3, RAM 2, internal 16 GB. Berada di ROM versi MIUI 8 ya, global. Jadi ini belum UBL ya, atau non UBL. Bisa digunakan dengan firmware ini. Oke, ini saya tunggu hingga 4 menitan. Alhamdulillah tanpa terkunci akun Mi. Berarti fix ya, firmware ini bisa menyembuhkan 3 permasalahan sebelumnya ya. Dan tentunya mantap jiwa, mempesona. Data seluler aktif, aman, tanpa terkunci akun Mi. Dan mudah-mudahan ini Bang Agus ya pemilik ini, karena saya lihat namanya itu ada namanya ya. Jadi ya bisa secepatnya diambil dan mudah-mudahan awet ya. Oke, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Tetap semangat untuk pemula dan sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.